Hai guys, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Yang saya maksud itu secara harfiah ya cuy. Apa yang membuat sebuah kota terasa sangat modern? Banyak hal. Tapi gedung pencakar langit itu jelas salah satunya. Di Asia Tenggara, perkembangan gedung-gedung raksasa ini benar-benar mengejutkan cuy. Gedung-gedung ini tidak hanya menampilkan kemewahan dan kecanggihan teknologi, tapi juga menjadi simbol kekuatan ekonomi dan kebanggaan nasional negara-negara di kawasan ini. So, mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di Asia Tenggara yang gak cuma menakjubkan dari segi ketinggian, tapi juga kisah di balik pembangunannya cuy. Tapi tahu nggak cuy, kalau berbicara soal gedung pencakar langit, Asia Tenggara tuh termasuk late bloomer. Dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Eropa, kita baru benar-benar mulai membangun gedung-gedung setinggi langit ini dalam 30 tahun terakhir. Dan yang paling menarik, meskipun kita terlambat, sekarang kita punya beberapa gedung tertinggi di dunia. Bahkan Malaysia dengan Menara Merdeka 118-nya bakal menduduki posisi kedua tertinggi di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai. Gimana? Keren bukan? Yang penasaran tonton sampai selesai coy. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Yang pertama adalah The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertama kita mulai dengan The Exchange 106, si raksasa dari Kuala Lumpur. Tingginya 492 meter coy. Dengan 106 lantai yang menjulang tinggi, gedung ini jadi kebanggaan Malaysia sejak dibuka pada tahun 2019. Dan kalau kamu kebetulan berkunjung di Kuala Lumpur, The Exchange 106 ini berada di kawasan Tun Rajak Exchange atau TRX, yang di masa depan akan diharapkan menjadi pusat keuangan dan bisnis internasional paling bergengsi di Asia Tenggara. Desainnya juga tidak main-main cuy. Gedung ini dibangun dengan struktur baja dan beton yang kokoh, tapi fasad kaca yang mengkilap memberi tampilan modern yang futuristik. Bukan cuma luarnya yang keren, di dalamnya juga nggak kalah mewah. Penggunaan marmer, logam mulia hingga pencahayaan artistik menjadikan gedung ini tempat yang amat berkelas cuy. Dan jangan lupa, gedung ini juga dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan. The Exchange 106 benar-benar memadukan kemewahan dengan keberlanjutan coy. Sekarang di kawasan Asia Tenggara, standar emas pembangunan gedung pencakar langit itu selalu mempertimbangkan teknologi hijau. Di gedung-gedung seperti The Exchange 106, penggunaan energi yang efisien menjadi perhatian utama. Mengingat tekanan global terhadap perubahan iklim, Malaysia khususnya berkomitmen untuk menjadi kawasan Tun Rajak Exchange sebagai pusat ramah lingkungan luar biasa. Yang kedua adalah Menara Merdeka 118, Kuala Lumpur. Lagi-lagi Kuala Lumpur coy. Berikutnya sebuah nama yang mungkin sudah sering dengar, Menara Merdeka 118. Ini bukan hanya gedung tinggi biasa coy. Menara ini sedang dalam pembangunan dan jika selesai nanti pada tahun 2024, tinggi akan mencapai 678,9 meter, menjadikannya gedung tertinggi di Asia Tenggara. Gila banget. Ngomong-ngomong, gedung ini bakal menjadi yang tertinggi kedua di dunia loh setelah Burj Khalifa. Bisa kebayangkan betapa megahnya gedung 118 ini. Lokasi pembangunannya juga memiliki arti historis yang besar karena gedung ini dibangun di dekat Stadion Merdeka, tempat di mana Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1957. Jadi bukan cuma soal tinggi-tinggian aja, tapi juga ada makna sejarah yang dalam di balik namanya, Merdeka, yang artinya kemerdekaan. Yang menarik, Menara Merdeka 118 ini nggak cuma dirancang untuk bisnis saja coy, tapi juga akan menjadi pusat kebudayaan dan seni. Nantinya bakal ada galeri seni, museum, dan tempat publik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan puncaknya pastinya ada dek observasi di lantai paling atas. Tempat kamu bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur dari ketinggian yang bikin jantung berdetak cepat.
Kemudian yang ketiga adalah Landmark 81 di Vietnam. Kita bergerak ke negara tetangga, Vietnam. Di Ho Chi Minh City, kamu bakal menemukan Landmark 81 yang dibuka pada tahun 2018 dengan tinggi 461,2 meter. Gedung ini berdiri gagah di tepi sungai Saigon dan menjadi simbol kebangkitan Vietnam di kancah ekonomi dunia. Desain gedung ini juga sangat menarik karena terinspirasi dari bentuk ikatan bambu yang dalam. Budaya Vietnam melambangkan persatuan dan kekuatan. Nggak heran, Landmark 81 memiliki arti yang begitu dalam bagi warga Vietnam. Di dalamnya, kamu bisa menemukan hotel bintang 5, apartemen mewah, pusat perbelanjaan yang super lengkap, dan sky bar di lantai teratas, di mana kamu bisa menikmati pemandangan yang amat spektakuler, coy. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal Landmark 81, gedung ini menjadi bukti bahwa Vietnam nggak mau ketinggalan dalam persaingan pembangunan gedung-gedung modern di Asia Tenggara. Landmark 81 juga menjadi model untuk pengembangan gedung-gedung hijau lainnya di Vietnam yang menitik beratkan pada penggunaan energi secara efisien dan ramah lingkungan. Luar biasa. Petronas Towers, Kuala Lumpur. Buset dah, dari tadi kita ketemu dengan Malaysia lagi, Kuala Lumpur lagi. Gila banget. Siapa sih yang gak kenal dengan Petronas Towers? Ikon Kuala Lumpur dan kebanggaan Malaysia. Ini masih menjadi salah satu landmark paling terkenal di dunia. Meski dibuka lebih dari 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998 dengan ketinggian 452 meter, menara kembar ini pernah menjadi gedung tertinggi di dunia sebelum akhirnya digeser oleh gedung-gedung yang lebih baru. Tapi tetap Petronas Towers memiliki tempat spesial di hati kita semua, coy. So, apa sih yang membuat Petronas Tower itu begitu istimewa? Selain ketinggiannya yang bikin tergada sampai leher pegal, dua menara ini dihubungkan oleh sebuah sky bridge di lantai 41 dan 42 yang menjadikannya salah satu spot paling populer di Malaysia. Sky Bridge ini nggak cuma menambah estetika gedung, tapi juga berfungsi sebagai jalan keluar darurat antar menara. Inovasi cerdas yang menggabungkan estetika dan juga fungsi. Di dalam Petronas Towers, kamu akan menemukan berbagai perusahaan multinasional, termasuk markas besar dari perusahaan minyak dan gas nasional Malaysia. Selain itu, arsitektur menara ini terinspirasi oleh bentuk geometri Islam bintang 8 yang melambangkan kesempurnaan dan harmoni. Benar-benar bangunan yang gak cuma ikonik, tapi juga penuh filosofi. Sejak pertama kali dibuka, Petronas Towers juga bukan hanya menjadi bangunan komersial, tapi juga simbol kemajuan Malaysia. Dibangun pada masa Perdana Menteri Mahathir Mohamad, gedung ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam rencana ambisius beliau untuk menjadi salah satu destinasi wisata utama di Kuala Lumpur dengan jutaan turis yang berbondong-bondong datang setiap tahunnya, cuy. Gila banget. Kemudian yang kelima adalah Mariana Bay Sands by France Air Singapura. Sekarang kita terbang ke Singapura. Ya cuy, Singapura. Meskipun gedung ini tidak setinggi yang lainnya, Mariana Bay Sands tetap menjadi salah satu gedung paling terkenal di Asia Tenggara. So, kenapa begitu Bang Mimin? Dengan ketinggian hanya 207 meter, Marina Bay Sands menjadi ikon karena desainnya yang benar-benar unik. Bayangkan, 3 menara yang terhubung oleh sebuah dek berbentuk perahu raksasa di puncaknya yang disebut dengan Sky Park. Coba bayangkan, berjalan-jalan di Sky Park ini dan melihat pemandangan 360 derajat Singapura yang penuh dengan lampu-lampu berwarna-warni di kota, cuy. Gila banget. Mariana Bay Sands ini juga punya kolam renang infinity yang sangat ikonik, cuy. Kolam ini terletak di atap gedung yang memberikan sensasi seolah-olah kalian berenang di ujung dunia. Gedung ini nggak cuma menjadi destinasi wisata yang hits, tapi juga menjadi pusat hiburan. Ada kasino, teater, restoran mewah, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi yang bisa kalian nikmati di sini.
So itu dia guys, 5 gedung pencakar langit di Asia Tenggara yang gak hanya menakjubkan dari segi ukuran, tapi juga memiliki makna yang dalam bagi perkembangan ekonomi dan sosial negara masing-masing. Mulai dari The Exchange 106 di Kuala Lumpur yang modern berkelanjutan, hingga Menara Merdeka 118 yang akan menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Semuanya menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah kawasan yang terus bergerak maju, bukan bergerak mundur ya cuy. Dan jangan lupa setiap gedung pencakar langit ini memiliki cerita unik, simbol nasionalisme dan semangat untuk menjadi yang terbaik di dunia. Jadi kalau kalian suatu hari berkunjung ke negara-negara yang Mimin sebutkan di atas, pastikan untuk melihat gedung-gedung megah ini secara langsung. Dan siapa tahu mungkin beberapa dekade lagi kita akan melihat lebih banyak gedung-gedung pencakar langit baru yang akan membuat kita semakin terpesona. Nah teman-teman, itulah sekilas kisah tentang gedung-gedung pencakar langit di Asia Tenggara. Semoga kalian menikmati dan bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana gedung-gedung ini bukan cuma sekedar bangunan, tapi adalah simbol harapan dan ambisi setiap negara. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami silahkan klik like di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Mimin tampan ini cuy. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. See you, bye bye. I love you guys.